Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan menyampaikan mengenai teknis pelaksanaan ujian komprehensif atau ujian pendadaran yang berbeda dari yang sebelumnya. Jadi, ujian komprehensif ini ditempuh oleh mahasiswa yang sudah mengikuti ujian skripsi dan dinyatakan lulus ujian skripsi. Jadi, ujian komprehensif adalah tahapan terakhir Anda sebelum Anda mendapatkan gelar sarjana manajemen. Berikut akan saya sampaikan mengenai teknis pelaksanaan mengenai ujian komprehensif. Jadi sama seperti sebelumnya, yaitu ketika Anda sudah lulus ujian skripsi, kemudian Anda melakukan pendaftaran ujian komprehensif melalui Sekretariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan pendaftaran paling akhir itu dilakukan di minggu ke-3. Jadi minggu kedua setiap bulan itu selalu dilaksanakan ujian skripsi. Kemudian batas akhir Anda untuk revisi skripsi adalah maksimal 1 minggu. Kemudian Anda mendaftar ujian komprehensif di minggu ketiga melalui Sekretariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, seperti yang sudah-sudah, ujian komprehensif itu biasanya terdiri dari 3 orang penguji. Anda memasuki ruangan, kemudian nanti diuji satu persatu oleh tim penguji. Untuk ujian komprehensif mulai semester ini dan seterusnya, nanti akan menggunakan aplikasi Sunan. Nah, ujian komprehensif nanti berupa ujian soal pilihan ganda atau multiple choice, sejumlah 60 soal yang harus dikerjakan nanti melalui aplikasi Sunan. Dan Anda mengerjakannya melalui Labcom di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi tidak secara daring. Jadi Anda datang memasuki Labcom untuk mengerjakan ujian komprehensif. Kemudian waktu mengerjakan adalah 120 menit. Kemudian mahasiswa juga nanti akan diberikan kesempatan untuk mengerjakan ujian ulang jika Anda merasa nilai yang Anda dapat ini belum memuaskan selama waktu mengerjakan itu masih ada. Kemudian nanti yang diambil adalah nilai paling tinggi atau highest grade dari hasil pengerjaan ujian selama jangka waktu yang diberikan. Jadi misalkan Anda soal 60 menit itu selesai dalam soal 60 itu Anda selesai dalam waktu 15 menit. Nah, itu kan masih ada durasi sangat panjang ya, ada 110-an menit. Anda bisa mengerjakan kembali jika merasa nilainya masih belum memuaskan. Jadi misalkan dalam waktu tadi 15 menit Anda sudah selesai, kemudian langsung muncul nilainya, misalkan nilainya adalah B. Anda masih belum puas. Anda boleh melakukan ujian ulang lagi selama waktu itu masih ada. Kemudian Anda ulang lagi, ternyata bisa mendapatkan nilai A. Nah, nanti yang akan diambil adalah nilai yang paling tinggi. Misalkan yang pertama tadi nilainya B, kemudian yang kedua nilainya A, nanti yang diambil adalah nilai yang paling tinggi. Selanjutnya, mahasiswa dinyatakan lulus jika nilai total untuk keseluruhan mata kuliah yang diujikan mencapai nilai minimal C. Jadi mata kuliah yang akan diujikan masih sama, yaitu seputar teori ekonomi, baik itu mikro maupun makro, kemudian ada manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen operasional. Nah, itu semua nanti ada kurang lebih 60 soal. Dan dinyatakan lulus jika Anda bisa mencapai nilai minimal yaitu C. Nah, misalkan tadi di dalam waktu 120 menit masih ada sisa banyak, kok Anda masih belum lulus, misalkan mendapatkan nilai CD, itu silahkan langsung diulang saat itu juga, selama waktu pengerjaannya masih ada. Nah, kemudian mahasiswa dengan nilai di bawah C, ini berarti tidak lulus dan wajib untuk mengulang dengan cara mendaftar kembali di sekretariat. Nah, jadi misalkan kok sampai 3 kali mengulang dalam waktu 120 menit dan nilainya belum ada C, itu silakan Anda kembali lagi mendaftar ulang ke sekretariat dan nanti akan dilakukan penjadwalan kembali. Nah, bagi yang mengulang, nilai maksimalnya adalah B ya, jadi tidak bisa mendapatkan nilai A. Karena sudah berkali-kali Anda mengulang dan tidak lulus-lulus. Nah,
Itu saya harapkan Anda mempelajari modul, nanti akan diberikan modul mengenai ujian komprehensif. Jadi nanti Anda bisa mengerjakan soal-soalnya itu dengan benar, ya. Karena nilai ketika lulus ini nanti adalah nilainya C. Jadi saya harapkan semuanya bisa lulus, mendapatkan nilai yang terbaik ya. Jangan sampai ada yang mengulang. Nanti kalau mengulang, membayar lagi, kemudian melakukan proses pendaftaran ulang dan lain sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat menempuh ujian komprehensif dan saya harapkan semuanya lulus dengan nilai yang terbaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.